Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Tahan Budi Triutomo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Baik, di sini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu Bu Maria. Ya, Selamat siang. Beliau ini guru kelas 3 di SD Negeri Kuain 1. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Luar biasa Pak, sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, hari ini kita akan adakan percakapan Ibu tentang apa pra-observasi yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Gimana Ibu? Ada kesibukan Ibu? Apa ini Bu? Sebelumnya ya kesibukannya nembe pas ya ini ya? nembe pas SAS Pak. SAS, kelas iya, kelas. ada yang SAS, ada Iya. yang pas ya. Oh iya. Sebelumnya nanti saya akan amati ini jalannya dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Saya akan melakukan proses supervisi dari kelas ataupun, dan tujuan yang akan dilakukan dari supervisi ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal dalam pembelajaran, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid panjenengan, yang nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, kaitan dengan tujuan. Kira-kira ini Bu, apa sih tujuan Ibu yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang ingin dicapai hari ini? Kebetulan ya Pak, nanti jadwalnya pembelajaran saya itu SPDP, dan saya akan memberikan materi tentang kolase. Nah, sebelum pembelajaran nanti juga akan saya berikan ke anak-anak itu video cara kolase atau macam-macam jenis kolase, terutama dari bahan alam, biji-bijian. Nah, kemudian selain itu saya akan gunakan juga, selain dari melihat video, penjelasan dari guru, kemudian ada juga nanti forum diskusinya antar kelompok, karena saya akan membentuk kelompok untuk anak-anak dalam pembuatan ini. Nanti anak-anak juga akan praktek membuat kolase dengan tujuan, yaitu anak bisa mengerti bagaimana teknik-teknik membuat kolase yang benar. Tidak hanya menempel saja. Jadi anak bisa menyesuaikan jenis biji-bijian, karena nanti materinya biji-bijian apa yang harus dibawa, kemudian dari sketch gambar apa yang akan dibuat untuk kolase, dan teknik menempelnya pun juga anak-anak tahu, tidak secara acak ngawur lem terus disebari biji itu enggak. Jadi ada tekniknya, jadi anak tahu bagaimana membuat kolase yang benar. Selain itu nanti juga anak bisa meningkatkan kerjasama di kelompoknya. Ya, dengan hasil kerjasama kelompok nanti mereka bisa membuat kolase baik secara kelompok maupun mandiri. Dan tujuan kami yang terakhir, yang terakhir itu adalah ini menguji mental anak. Karena biasanya anak kalau disuruh maju itu kan agak malu, mungkin takut. Nanti setelah ada kelompok, secara kelompok nanti salah satu dari anggota kelompok itu bisa mempresentasikan hasil dari kolase itu di depan kelas dengan support dari kelompoknya. Baik, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan tersebut. Selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Dengan observasi ya Pak tadi, saya akan menggunakan dua cara. Itu secara pengetahuan dan keterampilan. Dimana secara pengetahuan nanti yang saya gunakan yaitu anak bisa mempresentasikan, bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok mereka, bagaimana teknik membuat kolase, bagaimana memilih biji-bijian yang sesuai dengan gambar yang akan digunakan, kemudian bagaimana cara menempel yang benar dari biji-bijian di sketch gambar tersebut. Kemudian secara keterampilan itu mereka mampu menghasilkan bentuk kolase yang katakanlah bisa sempurna sesuai dengan apa yang dilihat di video-video itu. Secara kelompok ya? Secara kelompok itu Pak. Nanti hasil diskusi kelompok mereka bisa membuat kolase dengan hasil yang mendekati sempurna lah untuk anak-anak kelas 3 itu. Itu Pak. Baik Bu, ya saya mendengar dari apa yang Ibu sampaikan itu luar biasa sekali ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana
rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan atau Ibu diterapkan di dalam kelas? Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran pengetahuan sosial dan emosional. Kemudian saya gunakan pembagian kelompok agar mereka bisa berdiskusi. Kemudian dari kelompok itu bisa saling tanya jawab antar individu. Setelah antar individu baru nanti antar kelompok. Jadi mereka ada integrasinya, Pak. Antara kelompok satu yang lain itu bisa saling integrasi atau bertukar pemahaman. Itu. Baik Bu, jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas tadi menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran project based learning tadi ya, dan juga dengan metode diskusi kelompok yang kemudian diberikan penugasan dan juga tanya jawab gitu ya Bu ya? Iya. Oh baik. Nah sekarang Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya? Untuk medianya ya Pak ya, saya menggunakan yang pertama itu contoh hasil karya kolase dari biji-bijian. Kemudian dari video. Biasanya anak kan video tutorial penasaran gitu, video tutorial tentang pembuatan kolase. Kemudian yang ketiga yaitu dari slide PowerPoint. Ya, PowerPoint, dan media yang saya gunakan juga dari laptop. Baik Ibu, saya sudah mendengarkan tadi metode yang akan Ibu lakukan dan alat-alatnya yang sudah Ibu akan persiapkan. Nah selanjutnya ini Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa Ibu? Oh iya, untuk pembelajaran Pak materi kebetulan hari Rabu itu ada jadwal SPDP, jadi ini akan saya berikan di hari itu. Jamnya jam ketiga dan keempat. Kemudian nanti di kelas 3 Pak. Baik Bu, jadi nanti hari Rabu di kelas 3 jam ketiga dan jam keempat Bu, di kelas 3 Saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas nantinya, melihat apa yang dan mencatat apa yang bisa saya dapat dari dalam pembelajaran kelas yang Ibu lakukan. Selanjutnya nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi, tahapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi nanti setelah observasi nanti dilakukan di kelas, nanti ada tahap yang selanjutnya itu pasca observasi. Ya, di pasca observasi nantinya akan didampingi oleh PP atau pengajar praktek. Belum kita akhiri dalam agenda kali ini, kira-kira Ibu apa yang didapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Dari percakapan ini Pak, karena nanti Bapak mau mengadakan observasi di kelas saya, nah saya akan mempersiapkan sesuai dengan materi yang saya sampaikan tentang SPDP kolase. Nanti saya juga akan otomatis saya mempersiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kolase, juga sekaligus LKPD untuk peserta didik. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kita bisa berbincang-bincang selama kurang lebih 10-15 menit ini ya, dengan percakapan pra-observasi tersebut. Kita sampai bertemu lagi di waktu kita observasi di kelas nanti ya Bu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih Bu ya, selamat siang. Sama-sama, selamat siang juga. Baik, demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan Bu Maria. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kita tunggu di pertemuan berikutnya dalam kegiatan observasi. Pasti nggak sabar ya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.